warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita dapat berkumpul pada mata pelajaran biologi pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihah. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu absen dulu ya. Ibu Almasalsabila hadir Bu. Husna Walida Ibu. Afifat Nasika hadir Bu. Neska Fadila hadir Bu. Nesti Ikrana Saya Bu. Wahyuni hadir Bu. Reina Alfira hadir Bu. Baik, hadir semua ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai pantai. Tapi sebelumnya, ada yang ingat materi sebelumnya tentang respirasi? Ya ada? Bu, Ya, Bismillah. ya materi kami materi kita semua itu adalah respirasi, yaitu tentang pernapasan, di mana kita itu mempelajari pernapasan dari hidung, trachea, paru-paru, alveolus, gitu. Jadi itu saja Bu. Baik, terima kasih kepada Husna. Nah, kita hari ini kan belajar tentang pantai. Jadi diharapkan kalian ini dapat mengetahui pengertian dari pantai, kemudian menemukan setiap kelompok dari induk pantai dan mengetahui masing-masing contohnya. Kemudian dapat mengumpulkan data induk pantai dengan tepat. Selanjutnya akan ada mendesain peta konsep dan akan mempresentasikan hasil diskusi. Nah, pada hari ini kita belajar menggunakan metode PBL atau problem based learning. Karena nanti akan ada sebuah masalah yang diberikan dan akan kita pecahkan bersama-sama melalui diskusi kelompok. Dan kemudian kita akan mempresentasikan dari masing-masing kelompok ya. Nah, kita belajar mengenai pantai. Nah, dari ketiga gambar ini, adakah yang dapat menyimpulkan apa sih perbedaan antara tumbuhan dengan hewan dan manusia? Ciri khususnya. Saya Bu, ya silakan nanti Pak. Ciri khusus kingdom pantai yakni memiliki dinding sel yang mengandung selulosa, hemiselulosa dan pektin sehingga dinding selnya kaku, kloroplast, terus dapat melakukan fotosintesis, bersifat stasioner atau tidak bisa berpindah ke sini sendiri. Secara umum struktur tubuh terdiri atas akar, batang dan daun. Terus kingdom pantai ini Bu berperan sebagai produsen. Ya, betul ya, seperti apa yang dikatakan Bapak. Nah, kita selanjutnya akan memecahkan sebuah masalah dari video yang akan ditampilkan. Dan ini akan dipecahkan bersama 3 kelompok diskusi yang sudah saya bagikan ya.
video tersebut, kita mengetahui bahwa di Indonesia itu banyak beragam tumbuhan. Nah, berdasarkan hipotesis tersebut, permasalahannya ialah bagaimana sih cara mudah kita untuk mengelompokkan tumbuhan. Nah, masalah tersebut akan kita pecahkan bersama-sama di dalam LKPD yang sudah dibagikan ya. Nah, untuk mengerjakan LKPD-nya silakan buat identitas terlebih dahulu. Dalam pengerjaan LKPD kalian bisa melihat buku sumbernya dan internet dari HP masing-masing ya. Udah siap semua mengisi LKPD-nya? Jawaban pertama, kelompok mana nih yang bisa menjawab? Silakan dengan SK. Pertanyaan pertama itu apa yang dimaksud dengan tumbuhan? Jadi tumbuhan merupakan organisme penting yang menjadi kunci awal bagi proses perolehan nutrisi sebelum makhluk hidup di muka bumi. Sumber energi bagi kehidupan di muka bumi ada cahaya matahari dan salah satu golongan yang mampu menangkap energi tersebut menjadi sumber makanan adalah kelompok tumbuhan atau organisme berklorofil. Pada gambar pertama itu merupakan gambar rumput laut, lalu yang kedua adalah
nomor 4 tadi dia mengapa tumbuhan biji termenjadi golongan pada jenis terbaik karena spesies ini merupakan memiliki biji yang misalnya atau terbuka dan tidak dilindungi oleh iya. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu ya. Selanjutnya untuk nomor 5 silakan kelompok 3 lagi ya. Di sini kami akan menjawab kelompok 5. Yang pertanyaannya itu mengapa tumbuhan kelapa dan mangga digolongkan pada alias spermae. Tumbuhan kelapa dan mangga masuk dalam alias spermae karena mempunyai biji yang dilindungi oleh buah. Jadi dalam alias spermae, bijinya ini dilindungi oleh buah atau ovarium, di mana buah ini merupakan perkembangan dari bunga setelah terjadinya fertilitas. Baik, terima kasih kelompok 5. Kelompok 3 beri tepuk tangannya. Nah, selanjutnya dari diskusi kelompok yang telah kita lakukan, apakah kalian sependapat bahwa semua tumbuhan itu akan memberikan peran dalam kehidupan kita? Ya. Nah, juga apakah dengan pengelompokan berdasarkan ada tidaknya penghulu pada tumbuhan itu sudah efektif? Sepertinya efektif. Nah, dari apa yang telah kita diskusikan, sesuai tujuan di awal bahwa kita akan mendesain peta konsep bersama-sama. Jadi pertama kan ada yang namanya plantae. Tadi kan plantae dibagi menjadi dua, ada tumbuhan yang tidak berpenghulu dan berpenghulu. Nah, ini dari tumbuhan yang tidak berpenghulu ini ada contohnya apa? Dari lumut tadi kan lumut juga ada di lumut mempunyai banyak lagi jenisnya kan, ada lumut mati, terus daun dan kemudian tumbuhan yang berpenghulu itu dibagi menjadi berapa tadi? Dua. Ada apa saja? Ada paku dan tumbuhan yang berbiji. Ya. Kemudian dari tumbuhan berbiji tadi ada jenisnya lagi, apa itu? Apa itu tadi gimnospermae? Tumbuhan yang berbiji dan berbiji tertutup. Apa gimnospermae? Nah, jadi ini adalah peta konsep dari apa yang kita pelajari tentang plantae. Nah, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ibu, Silakan Ustaz. baik, saya akan menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini yaitu tentang plantae, di mana seperti Ibu bilang bahwasannya ciri umum dari tumbuhan plantae itu dia memiliki sel yang mengandung selulosa dan pektin. Kemudian secara umum dia berdiri atas akar, batang dan daun dan berperan sebagai produsen dan tentunya melakukan fotosintesis. Kemudian plantae dibagi
berbiji. Tumbuhan berbiji dibagi lagi menjadi gimnos termite dan angios termite. Baik. Jadi kamus dulu kamus. Nah, jadi benar ya bahwa tumbuhan itu merupakan produsen juga tingkat pertama dalam hidup kita, di mana dari tumbuhan itulah kita hidup. Maksudnya tumbuhan itu bersifat autotrof, dia bisa menghasilkan makanannya sendiri, tidak seperti kita. Nah, kemudian tumbuhan itu juga dibagi atas tumbuhan yang tidak berpembuluh dan berpembuluh. Pembagian tersebut bermanfaat bagi kita untuk mengelompokkannya, dan dengan mempelajari rantai ini atau tumbuhan, kita mengetahui apa saja sih peran dari tumbuhan, dan kita dapat memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar kita, serta lebih sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam kita. Mungkin hanya itu saja yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk mengakhirinya, kita lapaskan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita juga tidak ada membuat tugas atau PR di rumah ya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.